Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin melanjutkan materi yang sempat tertunda di pertemuan minggu lalu, yaitu tentang metode penyusutan dengan pendekatan jumlah angka tahun jika pembelian aktiva tetap itu terjadi di tengah tahun. Baik, saya akan tunjukkan ke Anda semua di contoh soal yang pernah saya berikan di latihan 1 ini. Perhatikan pada soal ini, di sini tidak tercantum kapan aktiva tetap ini diperoleh. Apakah diperoleh di bulan Januari, bulan Februari, atau di bulan apa? Tanggal berapa tidak tercantum waktu perolehan aktiva tetap ini. Sehingga asumsi kita ketika membuat biaya penyusutan di akhir tahun, yaitu bulan Desember, semua kita asumsikan 12 bulan. Jadi dengan tarif 5/15 kita asumsikan 12 bulan. Demikian pula dengan tarif yang 4/15, 3/15, semua kita asumsikan 12 bulan. Sehingga tabel perhitungannya seperti ini. Nah, untuk tahun pertama disusutkan sebesar 7.500.000. Ini diperoleh dari 5/15 dikali dasar penyusutannya, yaitu harga perolehan dikurangi residu. Ya, sebesar 22.500.000. Kemudian di tahun yang kedua biaya penyusutannya sebesar 6 juta rupiah. Ini diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari 4/15 dikali 22.500.000. Demikian pula dengan tahun ketiga. Biaya penyusutannya 4.500.000. Ini diperoleh dari 3/15 kali 22.500.000. Dan untuk tahun keempat diperoleh dari 2/15 kali 22.500. Tahun kelima diperoleh dari 1/15 dikali 22.500. Semua diasumsikan selama 12 bulan. Berarti 12 bulan per 12 bulan atau 12/12 itu 1. Sehingga tidak perlu kita tuliskan dalam perhitungan. Nah, lalu bagaimana dengan soal yang kedua? Anda perhatikan di sini. Bedanya dengan soal yang pertama tadi, pada soal kedua, di sini tercantum tanggal pembelian, yaitu 5 Mei. Dan memang faktanya setiap pembelian aktiva itu pasti ada waktunya dong, ada tanggalnya. Ya. Di soal-soal sebelumnya tidak saya cantumkan tanggal, itu hanya latihan permulaan saja. Nah, pada soal berikutnya di sini sudah ada waktu pembeliannya, yaitu untuk aktiva tetap berupa mesin ini, mesin produksi ya, dibeli seharga 150 juta, manfaatnya 8 tahun dan ada residu 5 juta rupiah di akhir tahun ke-8. Diminta hitunglah besarnya biaya penyusutan tahun 2021 dan 2022. Ini permintaan soalnya. Artinya apa? Di tahun 2021, mesin produksi ini baru kita miliki selama 8 bulan. Dari mana 8 bulan itu? Ya dari bulan Mei. Karena bulan Mei-nya ini kita masih beli di tanggal 5. Di bawah tanggal 15 itu kita hitung 1 bulan ya. Tapi kalau sudah di atas tanggal 15 tidak kita hitung 1 bulan. Kita akan hitung di bulan berikutnya. Karena ini dibeli tanggal 5 Mei, maka ini akan kita hitung utuh 1 bulan. Maka Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember
Ini 8 bulan. Nah, untuk tahun 2021, mesin produksi ini baru dipakai 8 bulan. Jadi tidak mungkin kita susutkan 12 per 12. Untuk bulan Mei, kita baru menyusutkan 8 bulan. Artinya, baru 8 per 12 dikali tarif penyusutannya. Gitu. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi untuk penyusutan tahun 2021, ini 8 bulan ya masa pakainya. Berarti di sini kita hitung 8 per 12 dikali 8 per 36. Ingat, jumlah angka tahun 8 tahun itu adalah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 36 jumlah angka tahunnya. Ya. Dan untuk tahun pertama kita hitung jumlah angka tahun yang paling besar dulu. Dikali harga perolehan dikurangi residu. Jadi biaya penyusutan untuk tahun pertama ya di tahun 2021 yang baru 8 bulan itu sebesar Rp21.481.500. Ya, sebelumnya tidak pernah kita hitung berapa bulan kepemilikannya di soal-soal sebelumnya. Karena di soal-soal sebelumnya kita asumsikan 12 bulan, yaitu 12 per 12. 12 per 12 kan 1 ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan. Hanya kita tuliskan dari tarif kali dasar penyusutannya saja. Gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan tahun 2022-nya? Nah, tahun 2022 kan masa pakainya sudah 12 bulan. Dari Januari sampai Desember itu kan 12 bulan. Tapi kita tidak menghitung dengan tarif 7 per 36. Kenapa? Karena tarif yang 8 per 36-nya baru kita pakai 8 bulan. Maka untuk tahun 2022 kita gunakan perhitungan seperti ini. 4 per 12 kali 8 per 36 dikali 145 juta, yaitu 10.741.000, ditambah 8 bulan kali 12 bulan, 8 bulan per 12 bulan, kali 7 per 36 kali 145.000, yaitu 18.796.300, ini dibulatkan, sehingga biaya penyusutan untuk tahun 2022 itu sebesar 29.537.300, yaitu penjumlahan yang tarif 8 per 36 dan tarif yang 7 per 36. Jadi Anda lihat di sini, tetap 12 bulan, 4 per 8, ya, 4 dan 8 bulan, itu 12 bulan tetap. Tetapi tarifnya kita gunakan 2 tarif. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini ya untuk tarif yang tahun 2022. Demikian pula nanti untuk tahun 2023 dan seterusnya. Anda perhatikan bahwa di tahun 2022 tarif 7 per 36 ini baru dipakai 8 bulan. Maka di tahun 2023 masih ada 4 bulan lagi untuk tarif yang 7 per 36. Kita lihat di slide berikutnya. Kita lihat pada tabel berikut ini. Jadi Anda lihat di sini, sesuai dengan slide sebelumnya, bahwa untuk tahun 2022 ini ada 2 tarif. Ya, tarif yang 8 per 36 dan tarif yang 7 per 36. Anda lihat di tahun 2023 atau di tahun ketiga. Tarif yang 7 per 36 ini masih kurang 4 bulan lagi. Gitu. Sedangkan tarif 6 per 36 ini baru dipakai 8 bulan di tahun 2023. Kekurangan yang 4 bulannya akan dibebankan kepada tahun 2024. 6 per 36. Ya. Dan 5 per 36 baru dipakai 8 bulan. Yang 4 bulannya akan dibebankan ke tahun 2025.
Sedangkan di tahun 2025 ini ada tarif 4/36 baru dipakai 8 bulan. Kekurangan yang 4 bulannya akan dibebankan pada tahun 2026, 2027, 2028 di akhir tahun ke-8. Ya. Nah, ini sudah akhir tahun ke-8, tapi sebetulnya belum 8 tahun. Karena masih ada 4 bulan lagi. Maka di tahun 2029 yang 1/36 ya, yang 4 bulannya dibebankan di tahun 2029 ini. Seperti itu. Ya, sehingga ini genaplah 8 tahun. Di 2021 8 bulan, di 2029 ada 4 bulan. Jadi totalnya semua 8 tahun. Nah, ini nanti di tahun 2023 tinggal kita jumlahkan. Yang tarif 7/36 ditambah tarif 6/36 berapa totalnya di sini. Demikian pula di tahun 2024. Tarif yang 6/36 dan tarif yang 5/36 dijumlahkan totalnya. Seperti itu. Ini biaya penyusutannya seperti ini. Kalau diketahui tanggal pembeliannya. Ya. Sehingga akhirnya ketika kita diminta membuat tabel penyusutannya selama 8 kali pemilikan, akan seperti ini. Tugas Anda berikutnya adalah lengkapi tabel penyusutan untuk latihan 2 ini. Ya, silakan Anda lengkapi tabel penyusutan untuk tahun 2022 dan saya akan berikan latihan soal nomor 3 pada slide berikutnya. Jadi tugas Anda adalah menyelesaikan tabel latihan 2 dan melanjutkan atau mengerjakan latihan 3 pada slide berikutnya. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.